Masih di Sapa Jogja, pemirsa masih membahas tentang gerakan pramuka. Masih ada Ketua Kuarda DIY Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi atau Kak Mangku yang masih siap untuk berbagi informasi. Nah, tadi sebelum jeda pariwara kita membahas tentang Jambore Nasional yang akan dilaksanakan di Cibubur begitu ya. Dari Kuarda DIY sendiri ada berapa nanti yang akan berangkat, Kak Mangku? Ya kurang lebih ada 110-an lah. 110 yang berangkat. Itu melalui serangkaian seleksi atau memang penunjukan atau seperti apa? Ya, seleksi yang menyeleksi adalah dari kabupaten, kemudian ya tentunya basicnya dari sekolah ya. Karena yang berangkat kan adik-adik usia 13-15 lah. Jadi adik-adik penggalang yang akan berangkat ke sana. Nah, tentunya karena masih SMP kan juga harus benar-benar fisiknya juga harus ini kuat, edukasinya karena ada beberapa lomba-lomba juga gitu. Jadi se-Indonesia itu dengan seleksi, Mas. Gitu. Oke, nah Jambore Nasional apa saja sebetulnya kegiatannya? Karena ketika mendengar Jambore kan kita kenalnya adalah kemah, jurit malam, hal-hal seperti itu. Apa yang akan dilakukan di Jambore Nasional itu untuk adik-adik penggalang tadi? Kegiatan-kegiatannya nanti itu basicnya Jambore adalah pesta ya, gitu. Pesta bertemunya adik-adik penggalang tuh seluruh Indonesia. Tapi yang untuk besok ini tentunya kita ingin tidak hanya sekedar pesta, kemah gitu ya. Campingnya juga satu orang satu tenda. Oke. Gitu. Jadi biasanya kan satu tenda isinya mungkin 6, 8 gitu ya. Nah, besok satu anak satu tenda gitu. Jadi supaya bagian dari protokol kesehatan. Kemudian kita isi juga kan ada kolaborasi dengan UN. Jadi kayak UNICEF untuk edukasi tentang imunisasi, tentang kesehatan gitu. Kemudian banyaklah dengan BNPB tentang kebencanaan gitu. Kemudian kemarin juga ada beberapa BUMN yang juga siap mengedukasi adik-adik tentang gas, tentang listrik gitu, tentang dengan kementerian itu juga tentang lingkungan, hutan dan sebagainya. Nah, besok kita juga akan ada tambahan. Jadi kita ingin juga kembali mengenalkan kepada adik-adik tentang aksara. Aksara. Tentang aksara. Jadi kami ingin juga mengembalikan adik-adik untuk cinta pada aksara kita gitu. Karena di Indonesia ini kita punya ratusan sebenarnya aksara. Kan sebelum ada tulisan Latin, kita punya aksara. Nah, dulu hampir 200-an lah ya gitu. Tapi sekarang ini yang sudah ditemukan kembali itu ada kurang lebih 27, 23 begitu. Tapi yang aktif, paling aktif itu cuma 3. Oke, paling aktif cuma 3. Jadi aksara Jawa, aksara Sunda, aksara Bali. Cuma itu aja gitu. Kalau aksara lontar kan juga sekarang udah jarang, yang Bugis juga jarang. Nah, besok itu kita ingin mengenalkan kembali ke adik-adik, tapi aksaranya itu kita kenalkan dengan digital. Oke. Jadi bagaimana lewat HP itu bisa nulis aksara. Gitu. Jadi kayak itu loh HP-nya orang Korea dan sebagainya itu kan kalau biasanya kan ada Korea, ada tulisan Cina, ada tulisan India dan sebagainya. Nah, itu punya kita. Aksara Jawa, kemarin yang baru masuk aksara Jawa, aksara Sunda, aksara Bali. Gitu. Jadi bisa nulis-nulis lewat HP. Nah adik-adik penggalang ataupun juga penegak begitu ya, jangan bangga ketika bisa nulis Korea tapi tidak bisa menulis aksara-aksara Jawa atau Bali atau Sunda begitu ya. Nah tadi juga sudah dijelaskan apa saja kegiatan yang dari Jambore Nasional itu, tapi saya penasaran, Kak Mangku ini sebenarnya ikut pramuka sudah dari kapan? Kalau boleh diceritakan. Saya SD ikut pramuka, SMP enggak, SMA ikut pramuka gitu. Waktu itu mengapa tertarik ikut pramuka? Kalau SD mungkin karena dulu ada kewajiban dalam tanda kutip gitu ya. Kalau waktu SMA mengapa ikut pramuka, Kak Mangku? Satu, karena itu wajib di sekolah. Kemudian kenapa ikut kemah? Karena kebetulan ya teman-teman pada ikut kemah gitu. Jadi satu regu kami itu ikut kemah gitu. Ya saya ikut kemah, tapi kan saya nggak bisa masak ya Mas ya saat itu ya. Jadi pilihannya adalah yang nggak bisa masak ikut jerit malam. Gitu. Nah jerit malam kami takut. Jadi nangis Mas saya. Jadi makanya begitu masuk di Kuarda itu disyukurin sama teman-teman saya dulu. Dikutuk katanya. Tapi
Tapi ada pengalaman yang mungkin sampai sekarang masih membekas dan juga tidak bisa dilupakan dari Kak Mangku ketika melaksanakan atau juga mengikuti kegiatan pramuka ini. Oke, jadi setelah saya masuk di pramuka, jadi saya memahami ya bahwa kemah itu adalah menjadi pendidikan kemandirian gitu. Karena kita nggak ada siapa-siapa yang bisa nolong, ya kan gitu. Kemudian apa-apa kan biasanya atau ibu atau bapak ya. Sekarang nggak ada. Jadi harus satu mengajarkan kita toleransi. Kemudian yang kedua ya mengajari kita untuk mandiri karena kita tidak bisa bergantung dengan teman-teman gitu kan. Kita harus survive sendiri gitu. Nah, itu yang kemudian ternyata secara bawah sadar ya juga yang akhirnya membawa saya sampai bisa begini gitu. Setua ini. Oke, pertanyaannya sekarang jadi begini. Kalau sekarang sudah menjadi ketua Keluarga DIY, jerit malam lagi apakah bersedia? Enggak, tetap takut saya. Takut begitu Nggak ya? mau ikut. Tapi kalau sekarang untuk adik-adik pramuka apakah juga masih ada jerit malamnya? Nah, let's say sampai sebelum pandemi begitu? Iya, mungkin dengan istilah jerit malam mungkin masih ada. Cuma polanya yang memang kita rubah lah gitu. Karena kan mohon maaf kondisi adik-adik sekarang itu berbeda dengan yang dulu gitu ya. Jadi mungkin kalau tiba-tiba terus lihat pocong, lihat apa itu kan ada yang memang nanti kok terus pingsan gimana kan Mas gitu. Jadi berbeda ketangguhannya itu berbeda. Jadi tetap ada pola-pola seperti itu, tapi kita rubahlah untuk bentuknya. Gitu. Oke, jangan sampai setelah jerit malam ada yang update status mental health-nya terganggu begitu ya. Betul. Baik. Sekarang tuh jempol yang bicara. Nah, itu dia. Oke, Kak Mangku ketika berbicara tentang kegiatan-kegiatan dari Keluarga DIY khususnya begitu ya, apa inovasi dan juga mungkin terobosan baru yang saat ini tengah dilakukan oleh Keluarga DIY? Oke, tentunya kita tetap mendorong ya, baik Pramuka Garuda, Pramuka Istimewa gitu. Nah, selain itu juga kita mencoba untuk mendorong Saka ini bisa lebih aktif. Jadi Saka ini adalah satuan karya yang ada di dinas, ada di lembaga. Jadi kayak contoh kayak Polda itu mereka punya Saka Bayangkara gitu. Kemudian di Lanut mereka punya Saka Dirgantara seperti itu. Nah, ini kami mencoba untuk keaktifan mereka gitu. Karena dengan aktif itu paling enggak kalau mamanya contoh saya mau jadi polisi gitu, ya saya bergabung dengan Saka Bayangkara gitu. Paling enggak seperempat jalan lah untuk menuju masuk ke polisi gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu perlu terus diedukasi bagi adik-adik supaya apa yang mereka inginkan, mereka cita-citakan itu paling enggak mereka seperempat udah belajar di satuan karya tersebut gitu. Banyak sekali kok ada BP POM itu edukasi tentang makan sehat kayak gitu-gitu. Banyak kok kita punya 11 Saka. 11 Saka. 11 Saka. Jadi kayak Saka Kencana itu miliknya BKKBN gitu. Itu tentang kesehatan gitu. Kemudian Saka Bakti Husada itu yang diampu oleh Dinas Kesehatan. Itu juga kemarin yang mereka ini yang banyak bekerja untuk di masa pandemi kemarin itu. Jadi melatih adik-adik Saka ini untuk benar-benar terjun untuk mengetahui tentang kesehatan masyarakat. Oke, artinya 11 Saka di daerah Istimewa Yogyakarta ini punya spesifikasinya masing-masing ya Kak Mangku ya? Betul, karena mereka di bawah lembaga-lembaga itu. Oke, nah sampai saat ini kegiatan-kegiatan mereka apakah juga masih aktif untuk kemudian kembali lagi ke tatap muka atau masih ke daring karena masih ada pandemi COVID-19 ini? Masih mix, Mas. Masih hybrid ya? Iya, mix. Ya, karena kesakaan ini kan lebih kepada belum sekali terjun gitu, tapi bagaimana mengupgrade skill mereka untuk di kesakaan tersebut. Oke, untuk adik-adik penggalang ataupun juga penegak atau mungkin adik-adik yang juga menyaksikan tayangan ini yang tertarik begitu ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Saka tersebut, apa yang kemudian menjadi persyaratan untuk mereka bisa masuk ke Saka-Saka tersebut, Kak Mangku? Bisa berdiskusi dulu dengan kami di Kuarda. Kemudian kan Saka-Saka ini diampu oleh Wakil Ketua Bidang Bina Muda gitu. Jadi bagaimana nanti adik-adik hobinya apa, pengennya apa. Nah itu kan biasanya nanti terus kemudian kami membantu untuk menyalurkan ke sana. Atau menyampaikan kepada pimpinan Sakanya untuk ini loh adik-adik mau bergabung gitu.
Oke. Nah, sebagai mantan anak pramuka begitu ya, saya merasakan manfaat dari ikut pramuka itu tidak 1-2 hari setelah ikut pramuka atau 1-2 tahun begitu, tapi jangka Betul, panjang begitu ya. betul, betul. Sebetulnya output dari teman-teman atau adik-adik yang mengikuti pramuka ini jangka panjangnya akan dipersiapkan menjadi pribadi yang seperti apa sih Kak Mangku? Pribadi yang kuat dan pemimpin yang kuat juga gitu. Jadi pemimpin yang mohon maaf ya, pemimpin yang instan dan pemimpin yang punya karakter kan bisa kelihatan ya Mas ya, gitu. Jadi ketangguhannya juga berbeda gitu. Kemudian cara mereka mengkoordinir itu juga berbeda gitu. Karena di pramuka itu juga semua adik-adik pasti menjadi pimpinan regu gitu. Pasti mereka ada bergantian memimpin, menjadi koordinator, meskipun koordinator bagian konsumsi lah atau koordinator, tapi mereka tetap dilatih menjadi koordinator. Nah, besarnya itu biasanya kelihatan gitu. Oke. Melihat situasi saat ini ketika adik-adik itu generasi-generasi milenial begitu ya, dekat sekali dengan gadget atau gawai, kemudian dekat sekali dengan terpapar juga budaya-budaya asing begitu ya. Apa harapan Kak Mangku untuk adik-adik pramuka ataupun yang nantinya akan mengikuti pramuka? Ya, memang kami ini juga gapnya sangat. Jadi kita yang biasa manual gitu di pramuka itu kan manual gitu ya. Terus sekarang juga dengan kita harus menghadapi adik-adik yang benar-benar gadgetful gitu. Nah, makanya di pramuka sendiri kita juga sekarang ini adalah pramuka menjadi pewarta gitu. Jadi dimanapun adik-adik itu melihat apa ataupun punya kegiatan apa, sekecil apapun itu harus diwartakan, diinformasikan gitu. Nah, ini juga bagian dari marketing gitu. Karena dengan media kita pengen dengan adik-adik milenial sekarang ini, kalau mereka berprestasi hanya di tingkat internasional, di tingkat nasional, itu menjadi hal yang biasa gitu. Apalagi yang lokal ya, oke dia memang seneng gitu, tapi tantangan itu belum full gitu. Nah, makanya kami mencoba juga mendorong untuk adik-adik itu bisa berprestasi di tingkat internasional, gitu. Karena di WOSEM itu banyak sekali yang sebenarnya prestasi yang bisa kita raih gitu. Nah, cuma tinggal belum disosialisasikan dan diedukasi gitu. Nah, karena sekarang itu juga pramuka program-programnya dituntut sesuai dengan SDGs gitu SDGs gitu. Jadi kalau pemerintah tuh clean government dan sebagainya lah gitu. Nah, pramuka itu juga kita harus mengacu pada SDGs gitu. Jadi kegiatan-kegiatan ini juga kita menuju untuk profesional gitu. Nah, adik-adik milenial ini juga bisa membantu dari sisi medianya gitu. Jadi kita inginnya dari Jogja sampai pelosok dunia itu bisa terdengar apa yang menjadi kegiatan kita. Oke, karena sekarang tidak hanya terbatas ruang dan waktu begitu ya. Apalagi tadi Kak Mangku juga menyebutkan webinar pun tidak hanya bisa diikuti dari Jogja, bahkan yang dari luar Jogja pun juga bisa mengikuti begitu ya, karena sudah ada digital itu tadi. Baik, terima kasih Kak Mangku sudah bergabung bersama saya di Sapa Jogja, dan terima kasih juga setelah berbagi informasi kepada adik-adik pramuka baik yang mungkin sudah mengikuti begitu ya, dan juga akan mengikuti pramuka. Jangan sampai lagi-lagi mindsetnya hanya keprok-keprok begitu ya, dan juga kema bersami, yel-yel dan juga tepuk tangan saja. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu dan semoga pramuka semakin berjaya dan juga semoga semakin diminati oleh anak-anak dan juga adik-adik yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, inilah akhir Sapa Jogja edisi hari ini Rabu 6 Juli 2022. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aryo Bagus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa, dan TVRI Jogja memang istimewa.